dalam kasus membaca atau tidak Al-Fatihah itu ada beberapa dalil yang memang secara dohir kesannya bertentangan. Dan itu sebenarnya kalau bagi para pembelajar itu nggak bingung sebenarnya. Cuma di masyarakat kadang-kadang terjadi perbedaan yang satu dan yang lain kesannya kok saling menyalahkan. Maka saya sampaikan ini, dan ini pertanyaan di beberapa masjid ini. Dalil wajibnya baca Al-Fatihah di belakang imam sekalipun, yaitu an Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Ubadah bin Somit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ini dalilnya nggih. Ini kan jelas banget, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini dalil wajibnya membaca Al-Fatihah walaupun di belakang imam sekalipun dalam semua keadaan, termasuk berarti berpotensi untuk nabrak bacaan surat imam. Kemudian dalil yang kedua dari Abu Hurairah marfu sampai ke Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, man sholat sholata lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya hidajun. Kata Rasulullah, sing sinten kemawon sholat tanpa membaca Al-Fatihah di dalamnya, maka sholatnya cacat. Ini dua dalil yang secara dohir menunjukkan bahwa wajib buat kita baca Al-Fatihah. Gini bang, kalau kita lihat dalil dohirnya, gitu. Nah sekarang kita lihat dalil yang justru sebaliknya melarang membaca apapun di belakang imam. Ini bahkan ayat Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke 204, kan jelas banget ini. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bayangin, ini kan jelas banget dohir ayatnya nggih. Ya kan? Jikalau dibacakan Al-Qur'an fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'alakum turhamun. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyampaikan ayat ini justru kekhususan dalam sholat, walaupun kemudian diambil sebagai kaidah umum, bahwa dimanapun kita mendengarkan Al-Quran maka wajiblah buat kita untuk mendengarkan wa ansitu, diam sama sekali. Kalau sini ada kata-kata fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, itu perintah dari Allah langsung bahkan di dalam Al-A'raf 204. Maka dalil ini menunjukkan bahwa enggak boleh baca apapun ketika ada orang membaca Al-Quran, termasuk di dalam sholat. Ini kan bertentangan dengan dalil pertama, ya enggak? Ya, kesannya kan bertentangan. Yang kedua, dalil yang kedua tentang tidak bolehnya kita membaca Al-Quran, membaca apapun di belakang imam adalah dari Abu Hurairah. Seorang sahabat menceritakan tentang kisahnya Abu Hurairah. Sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi sholatan nadunu annahu subuhu. Suatu ketika kami sedang sholat bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami mengira itu adalah sholat subuh. Kami mengira karena yang menceritakan adalah Abu Hurairah. Ini yang cerita sahabat yang lain. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, hal qara'a minkum min ahadin, siapa yang tadi baca bareng saya di belakang saya, kata Rasulullah. Maka seorang sahabat, qala ana ya Rasulullah. Zaman dulu orang kalau ditanya itu jujur, saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, inni aqulu mali anza'ul Quran. Kok bahasa kitanya, kok wani-wani ini penyanyi aku maca Quran. Itu bahasanya begitu Rasulullah. Saya sedang baca Quran, kenapa engkau ikut-ikutan di belakang saya baca Quran? Nah, ini menjadi dalil tentang tidak bolehnya membaca apapun di belakang imam. Ini dalilnya juga sahih. Kemudian dalil yang ketiga, ini dalilnya lemah tapi dipakai. Mangkana lahu imamun, sing sinten kemawon punya imam, sudah ditunjuk imam berarti kita di belakang ya. Fakiraatul imami, maka bacaan imam, lahu, bacaan dia, kiroatun. Ini kan jelas banget. Sing sinten kemawon punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan dia. Nah, ini dalil tentang bahwa gugurlah kewajiban kita membaca Al-Quran karena ada dalil ini. Ini yang dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, ya, dalil yang tidak membolehkan justru lebih banyak. Ya. Yang keempat, ini bentuk istimam dan i'timam. I'timam itu bentuk kita mengikuti imam secara sempurna. Istimam itu bentuk kita mendengarkan imam secara sempurna. Karena ini perintah dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, inamal ju'ilal imamu, sesungguhnya ditunjuk imam untukmu, liyu'tam abihi,
untuk diikuti. Kata Rasulullah, fa idza kabbara fakabiru. Jikalau imam bertakbir, takbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Ketika dia rukuklah. Kemudian wa idza rafa'a farfa'u. Ketika dia bangkit, bangkitlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, qala Rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu wa idza qara'a fastami'u lahu wa ansitu. Gitu. Jadi ketika imam baca, kita diam. Nah, ini 4 dalil yang bertentangan dengan 2 dalil yang pertama. Nah, itu yang saya bilang, ketika terjadi seperti ini, kalau bagi penuntut ilmu insya Allah nggak bingung ya. Itu secara kaidah usul fikih adalah mengkompromikan 2 dalil. Artinya begini, mengkompromikan tuh. Kita tetap mendengar bacaan imam secara sempurna, ya kan? Ketika imam baca Al-Fatihah kita dengarkan secara sempurna. Kita membaca ketika imam tidak baca. Berarti ini imamnya kan harus kasih jeda, ya enggak? Ya enggak? Imamnya harus kasih jeda. Amin. Kemudian kasih jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira segitulah dibaca sambung ayatnya, ya kan? Berarti kan ini kalau imamnya kebetulan paham fikih dan dia menerapkan mazhab Syafi'i, karena pilihan mazhab Syafi'i yang ini, itu maka dikasih jeda, maka makmum dapat dua-duanya. Kan tentu saja banyak makmum yang la sholata liman lam yaqra bi fatihati kitab. Saya nggak tentrem kalau saya nggak baca Al-Fatihah. Dalilnya adalah tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Sementara ada dalil lain yang jelas ayat, bahkan ya Al-Araf 29 mengatakan kalau ada yang baca Quran, diam, dengarkan agar kita dapat rahmat. Nah, sekali lagi cara mengkompromikannya, jikalau memang mungkin kita mendengar kemudian membaca, tentu saja itu pilihan yang bijaksana. Yang bijaksana. Saya katakan bijaksana, tidak saya katakan terbaik, saya katakan bijaksana itu maksudnya gini. Karena memang mungkin. Tapi kalau keadaannya ternyata berbeda, kita harus menyikapi dengan cara yang lain. Maka kita lihat, kalau sudah seperti ini, kita lihat bagaimana para ulama menyikapi ini, ya kan? Kita itu hanya pembelajar, yang punya otoritas terhadap ijtihad itu kan para ulama. Kita lihat bagaimana penjelasan Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah orang Arab Saudi. Ini mufti Arab Saudi dulu, rahimahullah ta'ala. Sudah meninggal beliau. Beliau ditanya tentang hal ini. Ini pendapatnya beliau dengan mengambil dalil yang sangat banyak. Secara umum memang terjadi perselisihan apakah membaca atau tidak. Terbagi menjadi 3 golongan besar di kalangan para ulama. Jadi ulama-ulama berkumpul itu terjadi 3 golongan besar ini. Menyikapi dalil ini maksudnya. Ya kan? Kalau orang awam kan bingung gitu, bagaimana prakteknya gini. Ya kan, dua-duanya hadir dalil yang seperti itu. Maka beliau menjawab, satu golongan mengatakan tidak membaca sama sekali dalam keadaan apapun. Yang kedua, membaca Al-Fatihah dalam kondisi apapun. Dalilnya adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Poe yo tetep moco meskipun kudu nabrak bacaan surat imam. Itu. Yang ketiga, ini pendapat yang ketiga itu yang mengkompromikan. Jika makmum mendengar bacaan imam, maka hendaklah ia diam dan tidak membaca surat. Oke. Tetapi kalau makmum tidak mendengar, maka dia membaca surat. Kok bisa tidak mendengar? Aduh, misalnya ternyata dia nggak mendengar nih. Ternyata dia di soft belakang. Kalau sekarang kan pakai mic ya. Kalau dulu kan mungkin terjadi. Nek raku, kenapa? Kaidahnya begini. Mendengarkan bacaan imam itu lebih baik dibandingkan bacaan kita sendiri. Tetapi membaca lebih baik daripada diam. Kaidahnya seperti itu. Suatu ketika sahabat datang. Dia ingin dapat ruku. Karena pendapat yang masyhur ketika dapat ruku dapat 1 rakaat. Pendapat yang masyhur. Meskipun ada pendapat yang lain, tapi pendapat yang masyhur mendapatkan ruku ketika dia dapat ruku. Orang ini sahabat begini nih. Cara sholatnya ini. Dia datang. Rasulullah turun ruku, Allahu Akbar. Dia masih jalan. Yang dilakukan apa? Dia Allahu Akbar langsung.
gitu. Nah, jadi dia ngejar dapat 1 rakaat dengan rukuk bersama Rasulullah, kemudian dia belum sampai soft, dia jalan. Kemudian setelah selesai diceritakan, ya Rasulullah sesungguhnya si fulan melakukan begini. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, jangan diulangi lagi. Tidak disuruh ulang sholat, berarti tidak batal. Baca Al-Fatihah enggak itu? Enggak baca. Makanya kalau kita ketemu imam kok sudah selesai Al-Fatihah bahkan suratannya, sepanjang kita masih dapat ruku, maka gugur kewajiban kita untuk yang dilakukan yang di rakaat pertama itu. Dalilnya ini, Rasulullah enggak menyuruh ngulang orang ini, bahkan dia jalan menuju ke shaf dalam kondisi dia ruku. Sebenarnya para ulama semuanya tidak ada yang berbeda pendapat bahwa yang namanya suratul Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. Sehingga orang kalau tidak membaca surat Al-Fatihah ya di dalam sholatnya itu, dalam tiap rakaatnya bahkan, maka sholatnya itu tidak sah. Ya, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat alias tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca ummul kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ini sepakat seluruh ulama. Cuma nanti yang agak berbedanya begini, ketika orang itu sholat sebagai makmum, di mana dia punya imam. Apakah si makmum ini tetap wajib baca surat Al-Fatihah atau dia diam saja karena sudah dibacakan oleh imam? Nah ini khilafiyahnya muncul ketika jadi makmum. Tapi kalau sholatnya sendiri atau malah jadi imam, wajib tetap harus baca surat Al-Fatihah dan tidak sah sholatnya kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Bicara tentang makmum, ada ayat bunyinya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau sedang dibacakan kepada kamu Al-Quran, dalam hal ini adalah surat Al-Fatihah, imamnya membaca dengan keras, memang ada larangan untuk kita membaca. Fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, perhatikan. Jadi kita tidak boleh membaca. Nah kalau kita tidak boleh membaca sebagai makmum, bagaimana dengan kewajiban kita yang asli? Yaitu karena orang harus membaca surat Al-Fatihah. Nah dalam hal ini, para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i membuat jalan tengah, tariqatul jam'i, antara ayat Quran yang melarang makmum untuk membaca Fatihah dengan hadis yang mewajibkan semua orang membaca surat Al-Fatihah. Dijamak, digabung. Itu bagaimana jatuhnya? Jatuhnya begini. Kalau imam sedang baca suratul Fatihah, makmum tidak boleh baca. Harus mendengarkan bacaan imam. Tetapi begitu imam sudah selesai dari membaca suratul Fatihah, waladhdallin, amin. Nah, sekarang giliran makmum wajib masing-masingnya membaca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Oleh karena itulah maka kalau imamnya faqih, imamnya orang yang ngerti agama, bukan sekedar baca-baca sekilas, tapi memang betul-betul mengerti perbandingan antara satu dalil dengan dalil yang lain, maka si imam ini akan punya kebijakan. Apa kebijakannya? Selesai waladhdallin amin, dia tidak langsung start mulai lagi membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi dia berikan jeda. Biar si makmum ini, ya, yang jumlahnya mungkin banyak ribuan itu, masing-masingnya berkesempatan untuk membaca suratul Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholat seorang kalau tidak membaca ummul kitab. Adapun tadi, dia cuma mendengarkan bacaan imam, dia sendiri belum baca. Nah, oleh karena itu maka imamnya tidak harus terlalu terburu-buru untuk segera memulai lagi bacaan ayat Al-Quran, yang mana hukumnya juga sunnah, tidak wajib, bukan rukun ya. Dia kasih jeda, dia kasih waktu. Sehingga para makmum baca suratul Fatihah, ya, sir saja, tidak dikeraskan, karena memang makmum tidak perlu baca dengan keras. Nah, sekira kemudian si makmum sudah selesai membaca suratul Fatihah, barulah kemudian imam membaca ayat-ayat yang ingin dibacanya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan oleh kita kalau imamnya membaca dengan keras. Tapi bagaimana dengan kalau imamnya tidak membaca dengan keras? Dalam hal ini ya makmum tidak ada larangan untuk membaca Fatihah sendiri-sendiri. Maka imam membaca surat Al-Fatihah, makmum pun harus juga membaca surat Al-Fatihah. Kalaupun ada hadis yang menyebutkan bahwa man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah, siapa orang yang sholat tapi dia punya imam, artinya dia jadi makmum, maka bacaannya imam sudah menjadi bacaan buat makmum. Ini juga dipakai hadisnya, tapi untuk kasus, yaitu kasusnya begini. Ketika masuk ke dalam masjid, ya, imam dalam posisi sedang ruku.
Nah, imam yang sedang ruku ini dia datang, kemudian dia ikut ruku juga. Tentu dengan diawali dengan baca takbiratul ihram. Allahu Akbar, kemudian ikut ruku. Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi menyebutkan, Man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Siapa makmum yang bisa mendapatkan ruku bersama imam dan mendapatkan tumak ninahnya, artinya nggak cuma sesaat, ya, nggak cuma sekilas, nggak sekejap, tapi sempat beberapa detik lah begitu, ikut ruku bersama imam. Imam ruku, dia ikut ruku dan dapat beberapa detik. Ya, kira-kira tumak ninah itu dapat, ya taruhlah misalnya 2, 3, 4, 5 detik begitu. Kemudian imam bangun, makmum bangun, kata Nabi, faqad adrakar rak'ah. Dia sudah mendapatkan 1 rakaat, padahal dia tidak baca. Dia tidak baca surat Al-Fatihah, tapi kok bisa dapat? Ya itulah, ada kekhususan dalam kasus di mana mendapatkan 1 rakaat gara-gara si makmumnya ikut hanya pada saat ruku, kok dapat? Itu karena memang ada hadis secara khusus. Oleh karena itu, kalaulah misalnya si makmum tidak baca surat Al-Fatihah, karena memang sudah ruku, maka dianggap si makmum ini sudah dapat 1 rakaat, dianggap sudah dapat Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena dibacakan oleh imam dalam kasus itu. Tapi yang benarnya itu kan seharusnya makmum ikut imam itu kan sejak dari awal, sejak dari imamnya bertakbiratul ihram. Imam di depan memulai sholat dengan takbir Allahu Akbar. Ini makmum posisinya harusnya sudah ada di belakang imam dan langsung mengucapkan takbiratul ihram juga. Nah, artinya dia punya waktu panjang untuk membaca suratul Fatihah. Imamnya membaca tidak keras, misalnya sholat zuhur atau asar, makmumnya baca surat Al-Fatihah. Imam baca Fatihah dengan sir, makmumnya juga dengan sir. Kalau imamnya baca dengan keras, katakanlah maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, maka makmumnya mendengarkan pada saat imam membaca dengan keras itu, tapi begitu sudah selesai, maka si makmum masing-masing membaca suratul Fatihah. Kecuali kalau kasusnya si makmum ini masbuk, dalam arti dia sudah terlambat, imamnya sudah ruku, maka bolehlah kemudian menggunakan hadis yang menyebutkan bahwa man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah, atau menggunakan hadis yang man adrakar ruku'a faqad adrakar rak'ah. Kesimpulannya, makmum wajib membaca suratul Fatihah di dalam setiap rakaatnya, dan kalau tidak membaca maka sholatnya tidak sah. Hal yaqra'ul makmum khalfal imam. Apakah makmum perlu membaca di belakang imam? Makmum perlu tidak baca Al-Fatihah di belakang imam? Saya yakin jawabannya beda-beda. Ini yang sayap kanan, makmum perlu baca Al-Fatihah apa enggak? Perlu. Yang sayap kiri, kalau jahar tidak. Yang tengah, ya ternyata beda. Ini baru segini sudah beda semua. Yang sana bilang enggak perlu, yang sana bilang kalau jahar tidak, yang sini bilang enggak perlu gitu. Baik. Apakah perlu membaca Al-Fatihah makmum? Ittafaqal ulama ala annal makmuma, para ulama sudah sepakat bahwasanya makmum idza atrakal imam raki'an, kalau menjumpai imam sudah ruku, maka dia sudah ditanggung oleh imam. Fa innahu yahmilu anhul qiraah, maka bacaan itu sudah ditanggung oleh imam. Kalau mendapati imam sudah ruku, itu sudah sepakat, sudah ittifaq. Dan mereka menyatakan ala suqutil qiraah biruku'il imam. Jadi gugur kewajiban membaca kalau imam sudah ruku. Barang siapa mendapatkan ruku, maka dia mendapatkan rakaat. Tetapi para ulama beda. Kalau masih menjumpai imam berdiri atau imam membaca, itu apakah perlu membaca? Gabung dengan imam dari awal, apakah perlu membaca? Pertama, fadhahab Syafi'i wa Ahmad, menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, ila wujubi qiraatil Fatihah, wajibnya membaca surat Al-Fatihah khalfal imam, di belakang imam. Sawa'un kanat, sama saja salat tersebut adalah sirriyah am jahriyah, baik salat sir maupun salat jahar. Sama saja, salat sir atau salat jahar itu tetap membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sir ya dibaca sir, kalau jahar dibaca sir. Makmum loh.
Nah, kalau makmumnya jahar tidak boleh ya. Jadi sholatnya jahar ataupun sholatnya sir, makmum tetap membaca Al-Fatihah sir. Jadi jangan sama dengan imamnya. Nah, baik. Yang kedua, ya kita percepat nih, terakhir. Kasihan teman-teman udah ngantuk nih. Ya. Nanti sambil dievaluasi, kira-kira pekan depan bagaimana? Wa dhahaba Malik ila anna sholata idza kanat sirriyah. Sementara dalam pandangan Imam Malik bahwasanya kalau sholat itu sirriyah, qara'a khalfal imam, di belakang imam wajib membaca Al-Fatihah. Jadi kalau sir wajib membaca Al-Fatihah. Wala yaqra' fil jahriyah. Kalau sholat itu jahar atau imam sudah membaca dengan keras, maka makmum tidak wajib. Jadi makmum tidak wajib kalau imamnya sudah membaca dengan keras. Pendapat yang ketiga, wa dhahaba Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yaqra' khalfal imam. Tidak perlu membaca Al-Fatihah di belakang imam, la fis sirriyah wala fil jahriyah. Baik salat itu dibaca lirih atau salat itu dibaca keras, tidak perlu baca Al-Fatihah, cukup ngikut imam, sah. Nah, ini madhab Hanafi. Kalau pilih gampang-gampangan yang rojih yang mana nih? Ya, tapi kita tidak gampang-gampangan ya. Kita lihat dalilnya. Baik. Dari sini kita melihat bahwasanya ulama berbeda pendapat. Kalau pandangan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dalilnya masih menggunakan dalil yang sama, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka harus dibaca baik sir ataupun jahar, baik imam maupun makmum. Kapan membacanya? Kalau di dalam mazhab Syafi'i membacanya setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Biasanya dikasih waktu sejenak. Kemudian dalil yang dipakai wastadalal Imam Malik. Imam Malik berdalil ala qiraatil Fatihah, tentang bacaan surat Al-Fatihah. Kalau salat itu sirriyah, maka dalilnya sudah disampaikan bahwa kalau sirriyah tadi perlu membaca Al-Fatihah, dalilnya sama, la salat la taliman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tetapi kenapa kalau jahar kok tidak perlu membaca? Karena ada ayat wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau Al-Quran itu dibacakan, maka perhatikanlah, dengarkanlah, perhatikan agar mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang yang baca, tugasnya mendengarkan, memperhatikan. Karena mendengarkan, memperhatikan sama dengan membaca. Itu mazhab Maliki. Baik, teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam mazhab Hanafi mengatakan mangkana lahu imam, barang siapa punya imam, faqiraatul imam lahu qiraah, maka bacaan imam sama dengan bacaan makmum. Nah, mana pendapat yang kuat? Nah, kita percepat saja. Pendapat yang kuat kalau saya pribadi pendapat Imam Malik.